Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitriyanti, Magister Kebidanan. Saya adalah salah satu dosen tetap yang berada di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2020. Untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khusus bidang pengajaran pada kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, dan Balita dengan kode mata kuliah BD-5020. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib mahasiswa kebidanan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, neonatus, bayi, dan balita yang terdiri dari pengkajian data subjektif, pemeriksaan fisik, serta memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip pencegahan infeksi. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum laboratorium, serta penugasan mandiri. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL yang pertama, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Yang kelima, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan atau midwifery, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Yang keenam, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Yang ketujuh, mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda gejala, penyakit-penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Yang kedelapan, menguasai konsep teoritis deteksi dini, penata laksanaan awal, dan sistem rujukan pada kasus gawat daruratan maternal neonatal di wilayah kepulauan. Yang kesembilan, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Yang ke-10, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Dan yang terakhir atau yang ke-11, mampu melakukan deteksi dini, penata laksanaan awal, dan sistem rujukan pada kasus gawat daruratan maternal dan neonatal di wilayah kepulauan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi CPMK yang pertama, mampu menerapkan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita. CPMK yang kedua, mampu melakukan pemeriksaan pada neonatus, bayi, dan balita. Yang ketiga, mampu melakukan penilaian tumbuh kembang. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan konsep dasar pencegahan infeksi pada neonatus. Yang kelima, mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, dan balita. CPMK yang keenam, mampu melakukan imunisasi. Yang ketujuh, mampu menerapkan evidence base pada asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Yang kedelapan, mampu mendeteksi tanda dan bahaya pada neonatus, bayi, dan balita. Kesembilan, mampu melakukan MTBS dan MTBM. Kesepuluh, mampu melakukan sistem rujukan dan kolaborasi. Dan yang terakhir, mampu melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Untuk mencapai CPMK tersebut, mahasiswa akan diberikan bahan kajian berupa yang pertama, asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita. Yang kedua, pemeriksaan dan asuhan pada bayi baru lahir, bayi, dan balita. Yang ketiga, penilaian tumbuh kembang. Yang keempat, pencegahan infeksi pada neonatus. Yang kelima, kebutuhan dasar neonatus, bayi, dan balita. Yang keenam, imunisasi. Yang ketujuh, evidence base pada asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Kedelapan, deteksi tanda bahaya pada neonatus, bayi, dan balita. Kesembilan, MTBS atau MTBM. Kesepuluh, sistem rujukan dan kolaborasi. Dan yang terakhir ke-11, dokumentasi pada asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus.
Pembelajaran sinkronus dilakukan dengan pertemuan tatap muka di kelas dan menggunakan platform Zoom, sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui LMS atau WhatsApp Group. Platform Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dikenal sebagai SIMBA, yaitu Sistem Manajemen Pembelajaran Virtual. Ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, mengerjakan kuis, serta mengunggah tugas secara daring. Sementara itu, kegiatan seperti diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Karena mata kuliah ini memiliki 1 SKS praktikum, terdapat pula sesi praktik di laboratorium. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara mendalam dalam lingkungan yang terkendali, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung pada setting laboratorium. Prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment saya terapkan untuk pembelajaran agar dapat berjalan secara optimal. Delivery saya lakukan dengan menggunakan metode ceramah atau lecture learning, berupa penyampaian materi langsung di kelas, dengan media penyajian yang menarik, dengan beberapa sumber eksternal seperti video pembelajaran, jurnal ilmiah, cuplikan berita, dan lain-lain. Sedangkan untuk pembelajaran praktikum, saya lakukan dengan metode demonstrasi langsung di laboratorium. Interaction berlangsung di kelas maupun di laboratorium. Bentuk interaksi meliputi tanya jawab, diskusi kelompok, serta pembahasan studi kasus. Diskusi juga difasilitasi melalui WhatsApp Group dan forum diskusi pada SIMBA. Dalam setting laboratorium, interaksi terlihat saat mahasiswa melakukan role-play atau simulasi. Dan untuk penguasaan keterampilan yang secara maksimal, mahasiswa juga dibimbing secara intensif dalam kelompok kecil oleh tutor dosen. Evaluasi pembelajaran atau asesmen dikelompokkan menjadi 5 komponen utama. Yang pertama, ujian tengah semester yang mempunyai bobot 20% dari seluruh penilaian. Kemudian ujian akhir semester mempunyai bobot 20%, penugasan 20%, praktikum 30%, dan soft skill 10%. Evaluasi dalam bentuk formatif dan sumatif dilakukan disertai dengan umpan balik kepada mahasiswa baik secara langsung maupun melalui LMS. Selain itu, kemampuan keterampilan mahasiswa juga diukur dan diuji sesuai dengan jenis kompetensi berdasarkan standar yang berlaku. Mahasiswa dapat diuji dengan sistem OSCA atau Objective Structure Clinical Assessment atau dengan metode OSCE, yaitu Objective Structure Clinical Examination. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang terukur dan transparan, serta nilai dapat diakses oleh mahasiswa melalui SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik secara daring setiap saat dibutuhkan. Proses ini menjamin penerapan prinsip penilaian yang transparan, edukatif, otentik, objektif, dan akuntabel. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan, yaitu berupa teori di ruang kelas berupa penyampaian materi, diikuti dengan tutorial bimbingan praktikum di laboratorium jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, dan hari ini kita akan membahas tentang pemberian injeksi vitamin K pada bayi baru lahir. Sebelumnya kita telah membahas tentang pemeriksaan fisik dan asuhan apa saja yang diberikan pada bayi baru lahir. Nah, mungkin ada dari kalian yang masih ingat kemarin kita belajarnya tentang apa? Ada yang mau menyampaikan? Oh iya, silakan Almira. Baik Bu, pemeriksaan fisik bayi dilakukan segera setelah bayi lahir. Pemeriksaan fisik bayi meliputi pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan refleks bayi, dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya, bagus sekali Almira jawabannya. Terima kasih. Kawan-kawannya kita berikan aplaus dulu buat Almira. Masih refresh ya. Ada lagi yang mau melakukan review terkait pembelajaran kita kemarin? Saya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin kita sudah belajar tentang asuhan bayi baru lahir yang terdiri dari perawatan tali pusat, pemberian injeksi vitamin K, dan pemberian injeksi HB0. Iya Andini, bagus sekali jawabannya. Ternyata masih ingat ya pelajaran kita kemarin, berarti ini masih fresh ini untuk belajar materi kita yang selanjutnya ya. Kita berikan aplaus dulu buat Andini. Ya, kita lanjut ya adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang pemberian vitamin K pada bayi baru lahir. Nah, apa sih sebenarnya pemberian vitamin K pada bayi baru lahir?
sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kita ketahui dulu sama-sama ya adik-adik. Kita yang mau dicapai apa sih dari pembelajaran ini? Jadi pembelajaran ini nantinya mengharapkan kalian mampu melakukan pemeriksaan dan melakukan asuhan pada bayi baru lahir. Karena seperti yang telah saya sebutkan pada materi sebelumnya, vitamin K ini merupakan salah satu dari jenis pemeriksaan pada bayi baru lahir ya. Jadi ini adalah subnya. Jadi kemarin kita telah belajar pemeriksaan fisik, kita telah belajar tentang pemeriksaan tali pusat, HB0, dan sekarang kita masuk ke vitamin K. Jadi nantinya setelah kalian belajar tentang vitamin K ini, diharapkan kalian semua mampu memberikan vitamin K kepada bayi baru lahir. Begitu ya. Kemudian apa sih vitamin K itu sebenarnya? Nah, vitamin K itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi dia ini penting untuk proses pembekuan darah. Nah, kenapa dikasih pada bayi? Karena bayi baru lahir itu secara alami dia punya kadarnya yang rendah. Makanya dia harus diberikan suplemen tambahan dengan injeksi, begitu ya. Nah, kalau misalnya kurang, apa yang terjadi pada bayinya? Bayinya bisa mengalami VKDB namanya, yaitu vitamin K deficiency bleeding. Perdarahan yang terjadi karena adanya defisiensi atau kekurangan dari vitamin K. Nah, tujuan pemberian diberikan vitamin K ini. Nah, tadi kan sudah tahu ya manfaatnya apa vitamin K itu untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir. Otomatis tujuannya yaitu mencegah perdarahan serius karena akibat defisiensi dari vitamin K. Sehingga dia dapat melindungi bayi dari komplikasi karena perdarahan intrakranial. Intrakranial ini perdarahan yang terjadi di dalam tempurung kepala bayi ya Dek ya. Makanya kita berikan ini supaya tidak terjadi ini. Kemudian selain di intrakranial, perdarahan juga kita takutkan itu terjadi di gastrointestinal, yaitu bagian pencernaan bayi, kemudian di mukosanya juga. Nah, untuk mencegah ini diharapkan ujungnya atau endingnya itu dapat meningkatkan status kesehatan bayi pada minggu-minggu pertama kehidupan. Sehingga kalau misalnya bayi dilahirkan, kita sudah ketahui dia vitamin K-nya rendah, kita berikan injeksi, semua ini dapat dicegah, otomatis bayinya sehat dalam minggu pertama kehidupannya. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana dosisnya? Bagaimana pemberiannya? Dosisnya itu sekitar 1 mg. 1 mg itu sedikit sekali. Jadi kalau misalnya kalian di lapangan atau di puskesmas itu mungkin ketemunya 1 ampul kecil, itu pun harus dibagi 2 lagi karena dosisnya hanya 1 mg. Dan kalau kalian suntikkan ke bayi itu spetnya atau jarum suntiknya itu sangat kecil sekali. Jadi hanya sekitar 0,5 cc. Begitu ya, Dek. Tapi ini tergantung dengan sediaan obatnya berapa. Jadi kalau obatnya hanya sekitar 2 mg per ampul, itu dikasihnya hanya sekitar 0,5 cc. Dan diberikannya di mana? Diberikannya di otot paha lateral. Jadi sekitar wilayah paha atas bagian luar bayi, sepertiga paha atas bagian luar bayi. Dan ini diberikan dalam 6 jam pertama bayi setelah lahir. Jadi tidak langsung ya, tapi biasanya ditunggu 1 jam dulu, baru kemudian diberikan dalam lingkup waktu 6 jam pertama. Kenapa harus 6 jam pertama? Karena tadi tujuannya mencegah perdarahan segera setelah lahir pada bayi, gitu ya. Nah, jadi itulah betapa pentingnya injeksi ini kita berikan kepada bayi baru lahir. Jadi ini tidak memandang bayinya ya adik-adik ya, mau bayinya lahir dengan cara spontan atau bersalin dengan normal, mau bersalin dengan cara seksio atau operasi, semua bayi diberikan. Kenapa? Karena sifatnya ini mencegah, jadi bukan mengobati. Jadi semua bayi itu dianggap beresiko karena tadi apa? Perdarahannya kemungkinan terjadi karena kondisi bayinya tadi gimana? Bayinya memang sudah rendah jumlah vitamin K-nya pada saat dia dilahirkan ya. Jadi ini diharapkan dilakukan pada semua bayi tanpa memandang kondisi bayi dan tanpa memandang jenis persalinan. Jadi begitu mungkin materi kita pada hari ini adik-adik. Jadi nanti kita akan lanjutkan materi ini dengan pembelajaran praktikum dengan tutornya masing-masing. Sudah dibagi tutornya kan ya? Sudah. Satu kelompok sekitar 7 atau 8 orang ya. Nanti silakan ke dosen tutornya, akan dibimbing untuk melakukan injeksi vitamin K pada bayi. Diharapkan nanti setelah kalian dibimbing, kalian akan latihan sendiri, kemudian kalian akan bisa melakukan pada saat nanti praktik di lapangan.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik terkait pembelajaran kita pada hari ini? Iya, silakan. Saya Bu, kemarin kan kita belajar tentang HB0. Manakah yang lebih terdahulu diberikan dari vitamin K dan HB0? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya Istia. Ayo mari kita lihat sama-sama lagi materinya ya. Ya, kapan sebaiknya diberikan vitamin K? Kemarin telah kita pelajari tentang imunisasi HB0 ya. Nah, imunisasi HB0 adalah imunisasi yang diberikan juga sama segera setelah bayi baru lahir. Nah, biasanya diberikan dulu vitamin K. Kenapa? Karena dia punya masa rentang waktu yang lebih pendek, hanya 6 jam. Sedangkan HB0 itu biasanya bisa sampai 1 minggu. Nah, tapi biasanya di lapangan diberikannya juga tidak terlalu lama waktunya ya. Biasanya vitamin K itu 1 jam segera setelah dia lahir dan 1 jam berikutnya baru diberikan HB0. Kecuali ada kondisi khusus di mana bayinya tidak diberikan HB dahulu, itu nggak apa-apa, tidak harus di hari pertama. Kenapa? Biasanya puskesmas mungkin tidak punya persediaan untuk HB0-nya, mungkin sedang habis, atau kondisi bayi yang mungkin ada khusus, jadi tidak bisa diberikan pada saat itu. Jadi boleh dipending sampai 1 minggu. Tapi vitamin K sudah harus diberikan pada waktu 6 jam pertama segera setelah bayi lahir. Jadi begitu ya Istia. Jadi biasanya vitamin K terlebih dahulu, baru kemudian diberikan imunisasi HB0-nya. Terima kasih pertanyaan. Kita berikan aplaus dulu buat Istia yang sudah berani bertanya. Ya. Baik, selanjutnya telah saya siapkan kuis tentang topik pembelajaran pada hari ini di simbal kalian masing-masing. Silakan dibuka ya, supaya kita bisa menilai sejauh mana pemahaman kalian pada topik kita pada hari ini. Kuis akan saya buka sampai sekitar pukul 16, oke? Ya, silakan dikerjakan soalnya tidak banyak. Jadi silakan dipilih. Saya harapkan jangan bertanya kepada teman dan diskusi ya, karena ini hanya untuk menilai kemampuan kalian sejauh mana telah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mungkin kita cukupkan dulu ya pembelajaran kita atau kuliah kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan silakan lanjutkan kepada tutor masing-masing untuk pembelajaran di laboratorium. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Maaf kata kalau misalnya ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Safitrianti, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Adapun tujuan pembelajaran untuk pembuatan video kali ini adalah mahasiswa mampu untuk melakukan injeksi vitamin K pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita akan minta persetujuan ibu untuk dilakukan injeksi vitamin K kepada bayinya. Ibu, saya Bidan Eka yang bertugas pada pagi hari ini. Bayinya akan kita lakukan untuk suntikan injeksi vitamin K ya Ibu. Ini penting untuk mencegah perdarahan pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, boleh saya ambil bayinya ya Ibu. Kemudian kita bawa bayi ke ruang pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita pastikan dulu kondisi ruangan siap untuk pemeriksaan bayi. Yang pertama, kita pastikan tidak ada di sekitar ruangan bayi yang dapat menyebabkan bayi kehilangan panas. Kemudian kita hidupkan lampu sorot dan kita atur untuk di meja pemeriksaan sekitar 60 cm dengan lampu sebesar 60 watt. Kemudian setelah itu kita cuci tangan dan kita gunakan APD seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mulai melakukan injeksi vitamin K. Sebelum melakukan injeksi, di sini sudah bersama saya para adik-adik mahasiswa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Safira. Baik Ibu, untuk tujuan dari pendidikan vitamin K itu sendiri untuk apa ya Ibu? Ya, bagus sekali pertanyaannya.
Tujuan dari untuk injeksi vitamin K ini adalah mencegah perdarahan pada bayi. Jadi bayi itu mempunyai kadar vitamin K yang memang sangat rendah pada saat dia dilahirkan, dan untuk mencegah perdarahan karena fungsi vitamin K sendiri adalah untuk pembekuan darah, maka kita perlukan injeksi tambahan ini. Begitu. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Rika. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang menarik sekali. Bayi apa yang bisa mendapatkan vitamin A? Vitamin K, maaf. Vitamin K ini diberikan untuk semua bayi. Jadi tidak melihat bagaimana dia bersalinnya, kemudian tidak melihat jenis kondisi bayinya. Karena vitamin K ini penting untuk pencegahan perdarahan pada bayi. Ya. Ada lagi? Cukup. Kita lanjutkan selanjutnya untuk pemeriksaan vitamin K. Sebelum melakukan injeksi vitamin K, kita siapkan dulu obat vitamin K. Kita ambil spuit atau suntikan yang berukuran 1 mili atau 1 cc. Kemudian kita siapkan obatnya. Di sini ada pitaminadion sebanyak 2 mg dalam 1 cc atau 1 mili. Nah, untuk dosis vitamin K ini pada bayi baru lahir itu adalah sebanyak 1 mg. Jadi nanti yang akan kita ambil adalah setengah dari ampul ini, karena dalam ampul ini ada 2 mg ya. Jadi hanya kita akan ambil 1 mg saja. Kemudian kita patahkan. Kita ambil sebanyak 1 mg. Satu miligram untuk ukuran ampul vitaminadion sebanyak 1 mili dalam ampul ini hanya kita akan ambil setengah, jadi hanya 0,5 cc. Ya, hanya 0,5 cc. Nah, kemudian kita siapkan kapas alkohol dan kita akan tentukan lokasi penyuntikan pada bayi. Untuk injeksi vitamin K umumnya dilakukan pada paha sebelah kiri bayi sepertiga paha bagian luar. Kenapa? Karena biasanya sebelah kanan itu untuk injeksi hepatitis B atau imunisasi hepatitis B0. Kita lihat di mana lokasi penyuntikannya pada paha bayi. Ini pada paha bayi sebelah kiri, kemudian lokasinya sekitar sepertiga pada paha bayi. Kita lakukan desinfeksi, kemudian kita pegang paha bayi seperti ini supaya mencegah pergerakan kaki bayi ya. Kemudian kita lakukan injeksi. Injeksi dilakukan secara IM atau intramuskular. Jadi sudut pemberian vitamin K itu biasanya 90 derajat. Kita tahan, kita aspirasi sebentar, kemudian kita lakukan injeksi. Ya, kita cek, kita tekan sedikit tapi tidak boleh terlalu kuat. Kita lihat apakah ada darah. Kalau misalnya ada, kita boleh bantu dengan penempelan plester, tapi kalau tidak ada cukup dibiarkan saja, cukup didep dengan pelan. Oke, sudah selesai untuk injeksi vitamin K. Kita bisa tutup kembali bayi untuk diserahkan kembali kepada ibu. Baik, demikianlah injeksi vitamin K yang sudah kita simulasikan. Adik-adik ada yang mau saya tanyakan sedikit ya. Ada nggak yang tahu tentang efek samping pemberian vitamin K? Ya, silakan Aisyah. Nah, jadi efek samping dari pemberian vitamin K yaitu peradangan pada daerah paha bayi ataupun ada bagian yang sedikit keras, tapi tidak perlu khawatir karena cukup
diobservasi saja kecuali ada infeksi, akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Iya, benar sekali. Jadi tetap ada efek sampingnya ya. Nah, walaupun lokasi penyuntikannya sedikit hanya di bagian paha bayi, kita akan tetap lihat kalau misalnya ada tanda infeksi, tetap dilakukan tindakan lebih lanjut. Ya, demikian simulasi vitamin K kita pada hari ini. Selanjutnya saya ingin ada yang mencoba satu. Siapa yang bersedia? Ya, Aisyah lagi, silakan Aisyah. Nah, baiklah. Kali ini Aisyah akan mencoba mensimulasikan ulang bagaimana melakukan injeksi vitamin K. Baik, Aisyah sudah siap? Ya, silakan dilakukan. Baik, yang pertama kita menyiapkan obat terlebih dahulu. Kemudian ambil obat 1 mg. Karena di dalam ampul ada 2 mg, jadi yang diambil hanya setengahnya ya. Baik, setelah itu kita menentukan posisi di mana kita akan melakukan penyuntikan vitamin K pada bayi. Lakukan penyuntikan di bagian sepertiga paha atas bagian paha bayi. Didesinfeksi dulu Aisyah. Iya. Kemudian kita melakukan disinfeksi pada bagian yang akan dilakukan penyuntikan. Lakukan dengan teknik IM 90 derajat. Kemudian aspirasi terlebih dahulu. Kemudian dicek. Jika Anda perdarahan bisa diplaster, kalau tidak cukup di dep. Baik Ibu, sudah selesai. Ya, terima kasih Aisyah. Aisyah boleh kembalikan bayinya kepada ibunya. Baik, Ibu. Permisi Ibu, Ibu ini bayinya sudah selesai diberikan injeksi vitamin K. Ini saya kembalikan ya Ibu. Bisa disusuin lagi ya Ibu. Terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang injeksi vitamin K pada bayi baru lahir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.